Nadia Rahmadita, NIM 260201119130044 dari kelas BDPB, kelompok 9B, praktikum mata kuliah manajemen kualitas air dari Prodi Aquacultur Universitas Diponegoro. Di sini saya akan melaksanakan pengukuran parameter kualitas air dengan air sampel yang saya gunakan adalah perairan air tawar. Yang pertama, kita mengambil sampel air dengan menggunakan botol BOD 125 ml. Kemudian ditambahkan 1 ml MnSO4. Kemudian setelah itu kita tambahkan NaOH dalam KI sebanyak 1 ml. Kemudian kita menutup botol dan kemudian mengocoknya hingga larutan mengendap, sehingga terlihat endapan putih dalam cairan. Kemudian setelah itu kita menambahkan 1 ml H2SO4. Kemudian larutan ditutup, kemudian mengocoknya hingga larutan berwarna kuning. Sudah terlihat larutan berwarna kuning. Kemudian kita mengambil Erlenmeyer dan larutan sebanyak 50 ml sampel dipindahkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Setelah itu akan dilakukan titrasi dengan menggunakan Na2S2O3 0,025 N hingga larutan berubah warna menjadi kuning muda. Bisa dilihat larutan berubah warna menjadi kuning muda. Kemudian akan ditambahkan amilum.
Amilum yang ditambahkan ini sebanyak 2 tetes. Setelah itu didapatkan larutan berwarna biru. Bisa dilihat larutan berwarna biru. Kemudian setelah berwarna biru dilanjutkan dengan titrasi menggunakan Na2S2O3 0,025 N hingga larutan menjadi bening. Setelah larutan berubah warna menjadi bening, kemudian membaca skala penurunan titran dan memasukkan ke dalam rumus. Kita mengambil air sampel sebanyak 50 ml dan dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 2 tetes indikator PP. Apabila setelah menambahkan indikator PP warna larutan menjadi warna merah muda, akan karbon dioksidanya tidak terdeteksi, tetapi dalam video ini tidak didapat warna merah muda sehingga dilakukan titrasi dengan 0,045 N natrium karbonat atau Na2CO3 hingga didapatkan warna merah muda. Warna larutan sudah bisa dilihat, seperti yang dilihat warna larutan menjadi merah muda. Lalu setelah itu membaca skala penurunan titran dan memasukkan ke dalam rumus. Pertama adalah mengambil 50 ml sampel air dan memasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Setelah itu, kita tambahkan indikator PP sebanyak 2 tetes. Karena larutan berubah warna menjadi merah muda, selanjutnya kita melakukan titrasi dengan HCl 0,025 N. Titrasi ini dilakukan hingga warna merah mudanya hilang. Kemudian setelah itu mencatat jumlah HCl yang digunakan, lalu kemudian memasukkan ke dalam rumus. Setelah mengambil sampel air di botol BOD dan COD, kemudian memasukkan botol tersebut ke dalam kolam selama 4 jam. Dengan kertas lakmus, kemudian dicelupkan ke dalam air. Setelah dicelupkan ke dalam air, dibaca pada skalanya. Didapatkan hasil pH-nya itu berapa. Pengukuran suhu dilakukan dengan menggunakan termometer yang dicelup ke dalam air, kemudian membaca skala pada termometer sehingga didapatkan suhunya itu berapa. ...25 ml sampel air ditambahkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 1 ml larutan fenol, setelah ditambahkan 1 ml larutan fenol, kemudian dihomogenkan.
Setelah dihomogenkan, kemudian ditambahkan dengan 1 ml larutan natrium nitroprusit, Setelah ditambahkan larutan natrium nitroprusit, kemudian kembali dihomogenkan. Setelah itu, lalu menutup Erlenmeyer dengan menggunakan plastik atau parafin film. Setelah itu, menunggu selama 1 jam untuk melihat perubahan warna. Bisa dilihat pada hari ketiga itu terjadi penurunan DO atau oksigen terlarut. Hal ini disebabkan karena adanya kekeruhan, pengkayaan nutrisi atau eutrofikasi dan juga polusi. Lalu untuk permasalahan ini bisa solusinya adalah dengan mengembalikan keseimbangan ekosistem perairan di antara